Iya. Halo guys. Gak apa lah, bentar dong. Halo guys. Untuk bawah gini. Aku baru pulang kegiatan. Enggak sih, aku habis jalan-jalan. Tapi aku tiba-tiba pengen showroom aja gara-gara aku ngeliat ini. Aku tadi tiba-tiba ngeliat di internet, di DM orang-orang tuh lagi pada bukber, anak-anak Simpionis. Aku kayak pengen ikut aja via online. Udah baik belum sih kalian? Di mana Ce? Aku di rumah. Aku udah nyampe rumah nih. Bahkan aku masih kayak pakai baju kegiatan, masih dengan rambut jaket di school ya. Tadi juga aku habis bukber loh guys, habis bukber. Mengiri, iya nih, parah nih, aku FOMO nih, FOMO. Malam C, malam. Aku tadi habis pergi makan. Emangnya kalian doang yang makan? Aku juga makan. Tadi aku pergi makan sama Kak Feni sama Cikri bertiga. Seru banget, aku jadi adik. Baru pertama kali kamu di teater. Oh, hehe. Bagaimana Fioni penampakannya? Penampakan gitu. Padahal yang buka puasa kan Kak Feni, tapi yang nemenin yang gak buka puasa aku sama Cikri. Tapi gak apa-apa, kita sama-sama saling support. Terus kayak kenyang banget guys, makannya banyak banget. Tapi nggak apa-apa, enak. Kan lagi ngapain? Besok kan libur. Pasti kan begadang. Lagi showroom. Emang kepo nih Gus Owen. Sekarang udah pulang kah? Udah. Kok belum tidur sih bocil? Kan udah jam 10:30. Biarin. Ini kenapa kamu showroom? Wow, ada hadiah apa nih? Kak Rian, bertemu lagi kita. Terima kasih banyak untuk giftnya Kak Rian. Ini edisi ini Kak, Paskah. Thank you. Thank you. Cepiau kalau dikasih uang 1 miliar dolar sama Elon Musk, Cepiau seneng nggak? Senang. Kenapa? Dapat uang. Bukankah itu adalah sebuah jawaban yang sudah diketahui? Aneh banget sih On. Stop bocil. Pakai nanya, ya kan? I mean kayak dapat uang siapa yang gak senang gitu kan? Menurut kalian apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Kita bikin voting gak sih? Udah lama kita nggak main fitur voting. Nih ya, aku pertanyaannya adalah apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Terus kalian vote ya. Kalau misalnya nomor 1 bisa, nomor 2 enggak. Owen, menurut Owen uang bisa membeli kebahagiaan enggak? Enggak bisa. Emang kenapa? Katanya Owen uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Kita voting ya. Kalau misalnya nomor 1 jawabannya uang bisa membeli kebahagiaan. Kalau yang nomor 2 uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Aku menunggu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and vote. Jawabannya adalah jauh lebih banyak orang yang memilih uang bisa membeli kebahagiaan. Menarik. Nanti curang, enggak lah, apa ada curang-curang, ini kan opini, bukan kayak apa yang harus aku lakukan, jadi nggak ada curang-curang. Kalau menurut aku sih mungkin uang tuh tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Itu adalah teori filsuf Fioni. Karena kayak uang nggak bisa beli kebahagiaan, karena ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli gitu kan. Kayak misalnya
ngumpul sama keluarga itu kan nggak bisa dibeli, tapi uang tuh bisa memberi kebahagiaan dengan cara kita belanja. Kita dapat tuh kebahagiaan habis belanja, itu artinya uang memberikan kita kebahagiaan gitu. Smart. Tergantung mindset. Iya, kalau kata Onel semua tergantung mindset. Akun jahat enggak weh, aku bukan akun jahat. Aku akun paling baik di Twitter. Aku adalah akun terbaik nomor 1. Nggak nugas nugas mulu, capek nggak sih? Nugas nanti pastinya, nggak mungkin saya telantarkan ya. Tapi mungkin nanti malam, karena kan otak tuh bisa lebih jalan kalau saya malam. Sebenarnya aku tuh showroom di sini tuh cuma kayak pengen say hi aja, bukan yang kayak pengen showroom lama. Jadi kalau misalnya kalian berekspektasi aku bakal showroom lama pada malam ini, sepertinya tidak. Aku mohon maaf ya. Tapi aku lagi pengen ngobrol aja sama kalian. Sebenarnya dari kemarin tuh aku kayak pengen ngobrol gitu kan sama kalian, tapi tuh keinginan untuk ngobrol tuh selalu datang sekitar jam 1 malam. Terus kan aku nggak bisa showroom kalau jam 1 malam. Nanti kalau misalnya aku showroom jam 1 malam, mami bisa tahu nanti mami omelin aku begadang. Nanti notifnya masuk ke mami, itu orangnya ada di situ. Gitu ceritanya. Jadi aku kayak menahan rindu saja ke kalian. Mumpung sekarang masih jam segini sebelum aku bersih-bersih dan kayak masih make up kan. Good night. Jadi kayak nggak apa-apa kita ngobrol sebentar. Cepio beneran 20 tahun. Beneran dong. Kau pikir aku mau berapa? 25 kan, 25. Tau gak sih, aku pengen cerita. Kemarin kan aku beli make up. Aku gak tahu sih ini kayak sebenarnya trik marketing atau gimana ya. Jadi aku mau beli make up, tapi ini tuh brand baru yang belum pernah aku beli sebelumnya gitu. Jadi aku kayak terus aku kayak pernah apa namanya? Aku belum pernah cobain yang ini. Jadinya aku nanya-nanya dulu sama kakaknya, kak kira-kira kalau misalnya ini yang cocok sama kulit aku yang mana ya gitu kan. Terus aku tuh baru pulang dari kampus tuh, terus mbaknya ngomong kayak gini, oh yang cocok sama kakak kayaknya yang ini, kakak umur berapa gitu kan. Terus aku bilang aku umur 21. Terus dia kayak, hah 21? Aku kira umur 15. Terus aku yang kayak dalam hatiku, aku pengen seneng sih dibilang lebih muda, tapi kan aku berpikir juga apakah ini adalah sebuah trik marketing aja supaya kayak aku tuh merasakan sesuatu yang bergejolak di emosionalku, dan aku merasa kayak kok mbak ini baik banget ya, apa aku beli aja gitu kan. Jadi kayak kayak itu marketing sih. Tapi kayak makasih ya mbak udah ngomong aku kayak gitu, kayak lumayan lah mood booster di siang hari setelah kuliah gitu kan. Tapi kira aku beli sih, apakah aku kemakan marketing ya? Seperti itu deh. Trik marketing ya udah sih. Gak seneng aja nih orang dibilang muda, bener-bener orang-orang. Gitu deh. Besok kan kemana? Libur. Cepio nggak jadi nabung. Ini apa ya, kayak pertanyaan random banget tiba-tiba, kayak pertanyaan yang sangat menohok gitu. Cepio nggak jadi menabung. Menabung kok. Masa sih nggak menabung? Kan kita harus menabung demi masa depan yang berkilau. Haha. Cepio hari ini udah happy belum? Happy, I'm so happy karena tadi aku JKT School kan. Ini adalah JKT School, percaya nggak percaya, ini adalah JKT School pertama kalinya aku di teater selama aku jadi member hampir 4 tahun di JKT. Karena kalau dipikir-pikir aku tuh generasi pandemi guys. Kayak aku bahkan
event luar kota yang kayak bener-bener kayak sirkus tour gitu baru tahun lalu. Selama ini aku ngapain aja aku juga nggak tahu. Kayak aku baru terjun ke JKT yang sebenarnya tuh baru mulai tahun lalu gitu. Aku berasa kayak baru 1 tahun di JKT. Aku generasi pandemi nih. Jadi JKT schoolnya aku tuh lewat Zoom. Sumpah bingung banget kayak gini. Terus sendirian. Terus kayak harus pura-pura bahagia gitu. Sebenarnya bahagia sih, tapi kayak harus lebih pura-pura kayak hahaha gitu, padahal di sekitarnya nggak ada orang, kan kayak garing banget ya sebenarnya. Tapi ya mau bagaimanapun harus kayak tetap profesional menjalankan semuanya ya. Emang tapi masa-masa pandemi itu kayak masa-masa yang berat buat semua orang ya. Kayak berkegiatan sendirian tapi bersama-sama banyak orang gitu, sendirian tapi di Zoom barengan sama banyak orang gitu kan. Nggak cuma kayak kita doang idol itu, enggak sih, lebih kayak guru yang ngajar juga pasti kayak aneh gitu nggak sih. Kayak dia ngajar tapi di depannya nggak ada muridnya tapi ngajarnya ke layar. Terus apalagi kalau misalnya murid-murid tuh layarnya mati nggak on cam kan, dia kayak ngomong sama siapa coba, nggak tahu deh. Tapi ya untungnya kita sudah bisa melalui masa-masa yang berat itu ya guys. Semoga kita semua sehat selalu ya. Gitu deh. Tapi siapa di sini yang masa pandemi merubah diri kalian tuh sangat berubah? Pasti kayak dalam 2 tahun kita COVID gitu kan, pasti ada kayak perubahan kan dalam diri kalian, gak mungkin gak ada sih yang signifikan gitu, yang terlihat banget gitu. Aku ya sih asli aku tuh juga berubah banget tau dari si pandemi gitu, dari pandemi sebelum pandemi sama sekarang tuh aku beda banget. Aku jadi gendut asli real cuy. Aku juga pernah mengalami fase itu, tidak apa-apa kita bersama-sama dalam semua ini ya. Tapi emang iya tahu waktu itu tuh kan dapat kabar ya, sekolah libur 2 minggu, 2 minggu libur, tau-tau 2 tahun kan kayak apa ini. Tapi aku ngerasa ya karena ada pandemi itu sebenarnya ada dampak baiknya gitu. Kita jadi ini kan lebih cepat untuk menggunakan teknologi yang ada gitu. Kalau misalnya kita nggak ada COVID, pasti kayak penggunaan kayak Zoom meeting, apa-apa yang online itu tuh nggak secanggih sekarang nggak sih? Iya nggak sih? Kayak orang-orang kan pasti masih kayak dengan caranya yang lama gitu, kayak meeting ketemu. Karena kalau sekarang JKT pun kalau misalnya ada briefing yang kayak nggak harus semuanya ada di tempat, tuh kita bisa lewat Zoom gitu. Kalau dulu tuh kita benar-benar harus ngumpul semuanya gitu. Ya kan, pasti kayak membawa berkah juga, teknologi jadi lebih maju sekarang. Terus sama apa-apa tuh jadi kayak masuk ke mall, tap karcis tuh pakai sensor, lift juga pakai sensor, jadi kayak lebih maju gitu loh. Ada hikmahnya juga ya. Ya walaupun kita banyak belajar juga ya deh. Terus perubahannya adalah kalau misalnya aku sebelum pandemi tuh nggak ada poni ya. Terus tiba-tiba muncul saya berponi nih. Kalian mau tahu sesuatu nggak sih? Jadi kan sebenarnya kalau di jaket ini aku spill tapi kalian nggak boleh kasih siapa-siapa ya. Biasanya kan kalian suka nih kalau misalnya info dalam. Jadi kayak gini, kalau misalnya di JKT itu kita tuh kalau misalnya mau merubah penampilan kan kita harus izin dulu ya. Maksudnya kita tuh gak boleh yang kayak misalnya rambutku segini tiba-tiba potong segini gitu kan, nanti jadi kayak image-nya berubah gitu. Harus ada pertimbangan dan persetujuan oleh banyak pihak dulu gitu. Dan waktu itu sebenarnya ini kan udah berlalu jadi aku ceritain aja. Waktu itu sebenarnya pemotongan poni aku ini ada tanpa izin sebenarnya. Jadi kan kita pandemi di rumah ya, kayak nggak ketemu siapa-siapa gitu, nggak ketemu member, nggak ketemu kakak staff gitu kan. Jadi aku potong tapi dikit-dikit. Jadi kayak kan kita tuh kalau punya poni kayak gini ya, kita kan punya anak rambut kan yang di dalam sini tuh. Jadi tuh aku potong yang itu dulu. Jadi katanya tuh kayak poni tipis. Makanya kalau kalian lihat foto aku yang pas awal-awal ponian, itu tuh poninya kayak niat gak niat gitu. Karena kayak dia tuh tipis tapi kok kayak poni tapi kayak bukan gitu. Jadi sebenarnya emang itu tuh masih kayak
tes ombak apakah kalau saya aku ponian dan aku post tuh orang-orang responnya apa ya gitu kan. Terus lama-lama tuh mulai tuh tim T kan, itu tuh udah mulai tim T sih, tapi maksudnya di tengah-tengah tim T itu kan masih era pandemi kan, aku mulai potong dikit-dikit gitu. Terus ya udah perlahan-lahan mulai tuh kegiatan tuh pakai si poni tipis itu. Tapi kok nggak diomelin siapa-siapa saya gitu kan, jadi enak ya. Jadi kayak kayaknya kita kan harus totalitas ya dalam melakukan semua hal gitu. Jadi aku mulai potong lagi lebih tebal dikit, terus lebih tebal dikit. Terus lama-lama dibilang, oh bagus juga katanya gitu kan. Bagus juga tuh poninya kata kakak staff. So kayak oh gitu kan. Jadinya ya udah deh, semakin lama poni saya semakin tebal. Terus baru aja seminggu 2 minggu yang lalu ya poniku baru ditebelin lagi nih, kalau kalian bisa lihat yang kayak kemana aku udah update di PM dan di Twitter juga kan. Tapi kayak ya udah sampai sekarang tuh orang nggak masalahin dan kayak kelihatannya oke-oke aja, jadi ya sudah lah. Itulah perubahan yang paling terlihat dari diriku kayaknya. Hahaha. Cek Twitter Simpioni. Aduh guys, aku lagi pakai HP-nya buat ini nih. Tidak bisa guys, abis ini ya guys. Kangen tanpa poni. Sebenarnya tuh dulu aku tuh juga nggak punya poni kan. Terakhir aku punya poni tuh sebenarnya adalah SMP deh kalau nggak salah ya. Ya nggak sih guys, aku jadi lupa kehidupanku sendiri. Ya pokoknya udah lama deh. Jadi kayak awal aku masuk JKT pun aku nggak punya poni yang kayak gini, poninya panjang. Tapi at some point itu aku merasa kayak kok boring banget ya. Kayak aku butuh sesuatu yang kemarin kan kita pas pandemi itu bener-bener bosan kan, kayak semuanya ya udah gitu-gitu aja. Aku butuh perubahan, dan kalau tak dicoba tak akan tahu gitu kan. Jadi ya udah deh coba, tapi kok nyaman lama-lama ya. Kayak aku jadi ngerasa lebih pede kalau misalnya pakai poni kayak gini daripada enggak sebenarnya. Jadi kayak beberapa dari kalian ngomong kayak aku lebih suka CPO nggak pakai poni gitu kan. Tapi mohon maaf banget ya nih, tapi aku kayak menuruti kata-hatiku gitu, mohon maaf banget nih, karena kayak kita kok tampil depan banyak orang itu kan kita mementingkan kenyamanan diri kita ya. Kalau misalnya kita pedenya gimana ya kita gimana gitu. Tapi aku seneng juga sih kalian suka kalau misalnya aku nggak pakai poni, jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya, tapi aku juga sering kayak bosen sih kayak gini, jadi makanya kadang-kadang tuh aku perform nggak pakai poni kayak gitu kan. Kalau misalnya aku lagi nggak pakai poni berarti aku lagi bosen pakai poni, atau enggak aku ingin mencoba sesuatu yang baru aja gitu deh, seperti itu. Justru image-nya CP itu pakai poni. Ya mungkin karena aku sekarang udah terlalu lama pakai poni ya. Jadi kayak orang-orang tuh kalau ngeliat aku ya udah aku berponi gitu. Gitu nih. Kakak main game apa? Aku nggak main game apa-apa ya. Oh, aku tuh kemarin habis download game yang direkomendasin sama Viana. Itu tuh game tentang kayak kita menyusun barang. Jadi ceritanya tuh ada kulkas dan ada beberapa barang-barang dan kita tuh harus masukin semua barang itu ke dalam kulkas dengan rapi dan tepat gitu. Karena kalau misalnya penempatannya salah dia nggak bisa muat. Tapi kalau misalnya kita taruhnya benar tuh dia bisa muat gitu. Ada itu game apa ya? Aku lupa judulnya apa. Judulnya namanya apa aku lupa. Tapi tentang kayak gitu deh punya. Wih, JKT48 merch pin your comment on their post. Wih, komen aku di pin sama JKT48 merch. Makasih ya Min. Tumben agak interaktif ya kita ya. Bisa aku kayak komen kayak kagak ada di pin atau apa gitu. Min cek tweet Min. Gak bisa kak, aku lagi suruh. Habis ini ya, nanti kalau misalnya aku ngecek bakal stop share-nya. Tapi nggak bawa jepitan rambut lagi, enggak. Foto sama patungnya jangan lupa di post. Foto sama patungnya di HP Cigri.
nggak dikirim ke aku, jadi aku nggak tahu hasil foto kayak gimana bahkan. Meet and greet gimana sih? Meet and greet sebenarnya tuh aku kepikiran sesuatu. Aku tuh bingung sebenarnya pengen pakai baju apa. Menurut kalian aku pakai baju apa ya? Tadinya tuh aku berpikir pengen pakai kostum pisang gitu loh. Soalnya aku nemu kayak kostum pisang di toko online tuh kayak lucu gitu. Tapi kayak menurut aku kan kita kalau meet and greet kan cuma pakai sekali ya. I mean kayak mau pakai kemana lagi kostum pisang selain di meet and greet itu doang kan. Tapi tuh lah harganya mahal, hampir 500.000. Aku kayak kalau misalnya aku beli itu untuk satu kali pakai kayak agak sayang gitu kan. Pakai kostum pisang tuh kayak lucu gitu karena aku suka Minion kan. Tapi nggak jadi karena terlalu mahal dan cuma dipakai sekali. Aku bisa beli baju yang kayak proper gitu dengan harga segitu. Seperti itu deh. Pas meet and greet aku wisuda, emoji sedih. Kok malah sedih sih? Kayak kakaknya tuh kayak lebih sedih, ini kayaknya lebih sedih, lebih sedih nggak ikut meet and greet. Kayak dia tuh berarti kakak nggak seneng kakak wisuda kah? Kakak malah sedih karena nggak bisa ikut meet and greet. Perjuangan perkuliahan selama ini sia-sia karena pas wisuda nggak bisa ikut meet and greet JKT gitu kah? Astaga, itulah sebuah dedikasi perasaan akan JKT yang sangat dalam dan besar. Terima kasih ya. Udah mulai UAS belum? Aku UASnya nanti tanggal 2 Mei. Masa aku habis UAS libur cuma 2 minggu langsung ke semester Axel? Tapi nggak apa, aku sudah biasa dengan libur pendek. See you VCC, see you. See you, see you. Sampai jam berapa? Mungkin bentar lagi, nggak lama-lama sih sebenarnya. Mungkin I think 15 menit lagi. Jam 11 lah. Semangat UTS, terima kasih. Tapi ini UAS sih, bukan UTS, tapi makasih ya untuk semangatnya sangat tersalurkan kepada saya. Gimana teater tuh deh? Seru banget sebenarnya tuh ya. Aku tuh ini kan tadi aku udah ceritain aku pertama kali JKT School. Terus seru karena aku sebenarnya tuh karena kegiatan kita tuh beda sama generasi 11 ya. Maksudnya latihan kita tuh beda dan cuma kayak ketemu di saat-saat mereka latihan dan kita latihan, tapi kan kita latihannya beda gitu. Jadi jarang interaksi gitu sejujurnya. Kayak aku sering ketemu mereka tapi nggak yang ngobrol gitu loh. Mereka tuh cuma yang kayak halo kak, halo Cevio. Tapi mereka tuh lucu banget tau, karena mereka kan masih baru ya, jadi kayak kan diajarin kalau di JKT tuh harus senyum, sapa, salam, berterima kasih gitu kan. Jadi mereka tuh kalau ketemu senior gitu, misalnya kayak ketemu aku terus kayak halo Cevio, so kayak iya hai. Misalnya ntar aku ngambil minum terus aku balik lagi mereka nyapa lagi halo Cevio sambil kayak permisi Cevio, halo Cevio, so aku yang kayak wah santai bagus sih, sopan, bagus ya guys, terus kan ya, awas kan kalau tidak sopan ya. Kan harus menjadi adik-adik yang sopan dan baik. Tapi kayak agak lucu aja gitu karena kayak setiap lewat dia halo Cevio begitupun yang lainnya kayak halo Kak Feni, halo Cige, halo Kak Freya, semuanya haloin. Terus kayak tadi kan aku pertama kalinya satu backstage sama mereka yang kayak bener-bener kegiatannya bareng kan, karena biasanya tuh kalau misalnya kayak Banzai terus ada Zenza gitu tuh mereka emang di backstage juga,
Tapi kalau misalnya udah selesai ganti baju pas segala macam tuh nunggunya nggak di tempat makeup gitu kan, karena penuh banget di dalam situ pasti. Tapi tadi kan pertama kalinya satu backstage bareng, terus mereka kan ya udah kita beraktivitas di satu ruangan yang sama gitu kan. Misalnya kayak aku di depan kaca nih kayak gini, dia di sebelah misalnya ini aku di sini, dia di sini, terus dia nggak nyadar nih sebelahnya aku, terus pas dia kayak nengok-nengok, pas nyadar itu aku udah kayak gini, ya Cevio maaf ya Cevio, terus kayak oh ya kayak nggak apa aku gitu kan. Terus aku jalan lagi ke tempat lain, misalnya aku lagi ngaca tapi depanku ada member Gen 11 gitu kan, terus aku kan kayak agak ketutupan gitu kan, terus mereka nggak nyadar, terus pas mereka nyadar ngeliat dari pantulan cermin mereka kayak oh sorry Cevio, terus mereka langsung kayak minggir gitu. Terus aku yang kayak ya oke, nggak apa-apa sih sebenarnya, kalian mau di sana juga nggak apa-apa. Ini kan teater bukan punya saya doang ya, kebetulan kayak ini fasilitas cermin tuh kalian bisa pakai gitu, bukan saya doang. Tapi mereka tuh yang kaget sampai kayak oh iya Cemi, kenapa jadi kayak ada apa nih, menakutkan ke saya. Kayak kesannya mereka tuh alergi Vioni gitu loh, kayak oh nggak mau deket-deket gitu. Tapi kayak jadi kocak gitu loh. Kocak deh. Si paling senior enggak, bukan gitu, tapi kayak mereka lucu aja. Karena dulu aku juga kayak gitu. Jadi kayak berasa ngeliat Vioni zaman dulu hahaha gitu. Nggak, dulu juga kan kita kalau ketemu senior juga kayak kakak terus yang masih kayak hahaha gitu, tau gak sih, ketawa bohong gitu kayak hahaha iya kak. Tapi kalau sekarang kita kan saya sudah membaur kayak bersama kakak senior juga kita tetap sopan, tapi kita lebih kayak akrab dan lebih cair aja suasananya gitu kan. Ntar juga kalau Gen 11 sama kita juga bakal kayak gitu, sama kayak Gen 10, Gen 9 gitu kan. Tapi kayak lucu aja ngeliat mereka, lucu banget. Terus tadi Gracie itu kayak lucu banget deh. Aku tadi kan foto sama dia kan, terus dia masa nge-DM aku, karena aku kan nggak punya kontaknya dia ya. Aku nggak punya kontaknya Gracie, aku nggak punya kontak Gen 11 jujur. Tapi kita kan mutualan kan, asik mutualan dah, si sosmed banget. Jadi kayak dia nge-DM, satu-satunya cara dia untuk komunikasi ke aku adalah lewat DM gitu. Terus tadi Gracie foto sama aku di HP-nya dia, yang dia nggak tahu sih dia udah post atau belum ya, aku belum ngecek lagi. Dia tuh ngirim fotonya, terus dia ngomong kayak gini, Cevio maaf ganggu kalau misalnya aku mau post ini boleh nggak ya? Terus dalam hatiku iya Gracie nggak apa-apa, kalau mau post aja, nggak usah minta izin ya, saya bukan orang presiden atau orang penting atau gimana gitu yang kayak fotonya tuh nggak bisa dipost sembarangan gitu kan. Masalahnya kayak sesama member gitu loh. Tapi kayak lucu sih, dia attitude-nya sangat baik gitu. Pertahankan ya Gracie, coba nggak apa kok, ini pesan terbuka untuk Gracie ya. Kalau saya Gracie mau ngepost foto yang ada akunya nggak apa-apa kok, kamu nggak usah perlu nanya Gracie, aku sudah perbolehkan. Yang penting fotonya tuh layak dilihat ya. Dan masih aman untuk konsumsi publik gitu. Jadi kamu kira-kira aja menurut kamu, kalau misalnya oh Cevio di sini kayak kelihatan masih oke lah ya, misalnya kayak nggak ada brand-brand tertentu yang nempel di badan saya atau apa yang sesuai dengan yang diajarkan di kelas idol, silakan post aja, nggak apa-apa. Gemes banget, kayak nanya dulu gitu kan. Tapi nggak apa, dia lucu banget asli. Terus dia yang kayak tadi, Cevi aku mau foto boleh nggak? Terus tadi kan aku yang pertama tuh yang pakai baju pink, aku yang ngajak dia kan, guys ya kita foto yuk gitu, karena dia kayak lucu banget gitu kan. Terus dia tuh yang kayak hah, terus dia kayak malu-malu gitu. Terus aku yang kayak aku jadi kayak takut gitu kan. Ini aku yang salah kak, aku kan apakah ngajak dia foto tuh adalah sebuah kesalahan gitu kan. Terus dia kayak tapi kan padahal aku yang Oshinya Cevio gitu. Terus aku yang kayak nggak apa-apa, ayo kita foto. Terus selesai foto dia yang kayak makasih Cevio, nanti aku minta fotonya ya. Oh iya tapi aku nggak punya kontak kamu, aku ngomong. Terus kayak oh iya, terus akhirnya kita kayak ada momen silent gitu loh setelah aku ngomong kayak tapi aku nggak punya kontak kamu. Terus semua tuh kayak terdiam. Tapi untuk memecahkan suasana awkward itu aku langsung ngomong kayak nggak apa-apa, nanti abis show kita add-addan ya, aku ngomong. Terus dia kayak oh iya Ce, makasih ya Ce. Kocak banget deh Gracie, nggak sih, lucu banget. Seperti itulah ceritanya bersama Gracie. Lucu saat itu. Parah banget, apunya parah banget. Aku ya salahin semuanya. Bener-bener nih guys.
dia mau nge-add duluan pasti nggak enak. Iya, makanya kadang aku yang ngomong kayak, ayo udah abis ini kita abis show kita add-addan ya, tapi sampai sekarang kita belum add-addan. The real basa-basi kah ini. Karena tadi aku habis show aku langsung harus buru-buru sama Cafe ini pergi ke tempat kegiatan lain. Jadi kayak Cafe ini tuh udah yang kayak Fio-chan, so aku yang kayak sambil beres bareng, iya Cafe ini bentar ya. Terus Cafe ini, Fio-chan aku di depan ya, Fio-chan. Nggak apa. Ini adalah momen dimana aku mematuhi senior, kayak mematuhi Cafe ini aku akan cepat bergegas. Itu ceritanya guys. Fio-chan, iya tahu Cafe ini doang yang manggil aku Fio-chan. Lucu banget kampanye. Senior yang nurut sama senior. Ada yang ngomong gitu. Biasanya nggak patuh sih, patuh tuh. Tanya aja sama kampen, pasti kampen bilang Vio ini anaknya baik, Vio ini anaknya rajin, Vio ini anaknya suka membantu. Sehat Vi, sehat. Real kah? Real cuy. Apa iya loh. Kok agak gerah ya di sini ya? Fioni kamu adalah cahaya matahariku. Apa iya? Kamu pasti ngomong ini ke semua orang kan? Fio-chan udah mam. Udah, aku sudah mama. Stop memanggil aku Fio-chan ya. Ini cuma khusus Cafe ini manggil aku Fio-chan. Kalian harus panggil aku Cepio. Jam tidurnya udah balik belum sih? Kayaknya belum, tapi kayak perlahan-lahan membaik sih. Ya. Kayaknya aku tuh kayaknya emang butuh teater tau. Kalau misalnya aku nggak teater ya, aku tuh jadi banyak punya waktu banyak itu kan luang dan nggak capek badannya. Kalau misalnya kita habis teater kan ibaratnya kayak habis olahraga kan, kita banyak bergerak. Jadi kalau malam tuh pulang tuh udah capek tidur gitu. Enggak sih kalau ada tugas, tapi kalau misalnya enggak ya maksudnya udah capek gitu badannya. Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan kayak event Ramadan gini kan nggak yang kayak tiap, maksudnya kalau aku kan teater misalnya ada SNM ada Ramuna ikut dua-duanya gitu, tapi kan saya misalnya yang ini tuh nggak semuanya ada aku gitu kan, jadi ada libur-liburnya gitu. Nah di hari-hari libur itu otomatis aku kan jadi nggak capek ya, karena nggak ngapa-ngapain, cuma nugas, paling nugas pun sambil duduk gitu, nggak yang kayak bergerak fisik. Jadinya aku jadi nggak ngantuk, jadi nggak capek gitu. Nge-gym aja enggak, aku mendingan tidur. Sebenarnya aku anaknya tuh jarang olahraga banget tuh, kayak kenapa ya, sebenarnya kalau misalnya ada waktu dimana aku tuh pengen olahraga dan itu tuh kayak konsisten 2 hari lah, lumayan lah, konsisten 2 hari lumayan lah ya, tapi setelah itu enggak. Cuma kayak mut-mutan gitu loh, karena nggak bisa dilihat instan. Aku sebel banget, kenapa sih aku tuh udah capek-capek badanku sakit 2 hari tapi kayak nggak kelihatan hasilnya. Masa harus nunggu 2 bulan, lama banget weh. Kayak udah aku tidur aja. Gitu. Namanya juga buah dari kesabaran. Iya sih, tapi ya udahlah. Tapi aku mikir KTT tuh nggak olahraga banget guys. Imagine jadi member JKT kayak perform setlist terus selama 2 jam dan bergerak terus, itu kan olahraga ya, kardio kan, lumayan banget loh itu. Jadi aku senang kalau misalnya aku banyak teater. Jadi kalau misalnya aku banyak teater, jadi aku bisa makan apa aja aku mau, karena aku bakal tetap olahraga di teater biar sehat. Jadi walaupun aku makan sebanyak apapun bakal dibakar juga di setlist gitu kan. Cewek kok bajunya lucu banget, kayak cewek banget gitu. What do you mean? Aku memang cewek. Aku udah lama tau nggak pakai baju-baju yang kayak gini. Kalian nyadar nggak sih?
karena aku udah jarang jalan-jalan. Aku biasanya kalau saya suka pakai baju cantik tuh kalau misalnya jalan-jalan gitu kan, tapi kayak sekarang tuh sebelum Ramadan ini tuh kayak nggak ada waktu buat jalan-jalan kan, semuanya tuh sibuk sibuk sibuk, kayak jaketnya sibuk, kuliah sibuk, jadi nggak ada waktu buat aku tuh pakai baju cantik gitu. Jadi aku ngerasa pakai baju kayak gini tuh biasa kayak inilah Fioni sebenarnya gitu, kayak style yang aku suka, seperti yang tadi kita belajar di Jaket Square. Style yang Fiona suka adalah style yang kayak lucu-lucu, yang cantik gini. Tapi aku udah lama nggak bisa pakai, jadi aku selama beberapa bulan akhir ini cuma pakai baju latihan, kaos dan celana panjang, comfy dan jaket. Pakai kaos kaki renda. Iya, aku suka banget pakai kaos kaki renda. Cuma kayak nggak ada momen yang pas kalau sekarang tuh buat pakai itu. Jadinya nggak bisa pakai. Aku menunggu waktu dimana aku bisa memakai kaos kaki renda aku lagi. Kalau kuliah bisa pakai baju kayak gimana? Karena abis kuliah kadang-kadang tuh keseringan, lebih sering tuh aku langsung ke tempat kegiatan. Ya udah aku pakai baju latihan. Bukan, tapi kan jangan bikin baju latihan tuh yang kayak baju legging gitu ya guys. Kayak maksudnya yang celana panjang sopan dan juga kaos. Karena aku tuh kalau JKT tuh kalau latihan tuh nggak boleh pakai celana jeans, karena itu kita nggak bakal bisa bergerak bebas gitu kan. Jadi kalau misalnya ada JR, ada latihan, ada apa, paling anti pakai celana jeans, nggak bisa nanti marahin, nggak boleh. Jadi aku tuh selalu stok banyak celana bahan gitu loh, yang kayak kain-kain yang kiranya bisa buat latihan, bisa buat kuliah gitu. Jadi sekalian. Tapi aku tuh suka banget pakai jaket tau, entah kenapa. Aku tuh baru menyadarinya tahun ini kalau misalnya aku tuh lebih suka pakai baju lengan panjang dibanding lengan yang kayak gini. Tadi tuh aku pakai baju ini, entah kenapa ya, kayak makin tua tuh kayak makin kedinginan gitu. Aku tadi pakai baju kayak gini jalan ke mall aja kayak tanganku yang sebelah sini dingin banget, nggak ketutup gitu. Jadi aku kalau misalnya ke kampus tuh always bawa jaket. At least kalau misalnya nggak dipakai pun aku bawa gitu. Jadi kalau misalnya kedinginan aku tinggal pakai aja. Kalau misalnya latihan mau segerah apapun aku tetap pakai jaket tau. Kayak lebih terlindungi aja gitu rasanya. Lebih merasa nggak ada ancaman dari manapun, kayak terlindungi, dipeluk tangannya gitu kan sama kain. Makanya aku tuh dulu kan aku pernah ya pas SD tuh aku mikir, dulu tuh SD aku suka banget pakai celana pendek, celana panjang tuh nggak suka banget aku, jarang. Itu pun aku tuh kalau misalnya pakai celana panjang bener-bener cuma buat ke gereja. Setelah itu, selain itu tuh aku bakal pakai celana pendek dan rok. Maka sampai sekarang kan tuh suka pakai rok. Tapi dulu tuh aku pernah berpikir kayak gini, aku suka banget nih pakai celana pendek, kayaknya aku nggak bakal suka pakai celana panjang selamanya deh. Kayaknya aku lahir di dunia ini untuk menyukai celana pendek selama-lamanya sampai aku tua gitu kan. Tapi aku salah guys, ternyata manusia bisa tumbuh dan berubah ya. Jadi aku tuh semenjak masuk JKT, aku malah lebih suka pakai celana panjang, entah kenapa ya. Kenapa bisa gitu ya? Aku merasa kayak lebih nyaman celana panjang gitu daripada celana pendek. Karena dulu aku pikir kalau celana pendek kita bisa bergerak bebas, karena di paha kita nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang nggak bisa. Aku kalau pakai celana pendek, aku udah lama nggak pakai celana pendek yang kayak celana pendek gitu. Buat jalan-jalan celana pendek tuh jarang banget. Aku akan selalu pakai celana panjang atau enggak rok pendek. Kalau rok tuh masih kayak oh ya udah gitu. Kalau misalnya celana pendek kan kakinya kayak gini ya, kelihatan semua gitu sampai paha-pahanya. Tapi kalau rok tuh dia ketutupan segini gitu, jadi kayak kelihatan tuh cuma kayak dengkul dan betis gitu, nggak terlalu terbuka banget. Kalau celana pendek tuh kayak bener-bener berbentuk paha gitu, kayak agak gimana gitu ya kalau dipakai sekarang. Makanya aku tuh kalau pakai celana pendek sukanya bajunya dikeluarin, pakai baju yang oversize gitu. Aku tuh nggak pernah pakai celana pendek terus pakai crop top, itu nggak, karena menurut aku kayak terlalu terekspos. Semuanya terlalu terekspos, walaupun enggak sih sebenarnya, tapi kayak rasa-rasanya gitu, diriku merasakan hal itu gitu, kayak aku nggak nyaman. Jadi kalau aku pakai celana pendek aku pasti pakai atasannya oversize, kalau kalian perhatiin. Kalau nggak t-shirt yang besar, atau enggak aku pakai jaket besar gitu, seperti itu. Tapi dulu mami aku juga ngomong gitu tau, mami aku tuh suka pakai celana pendek, tapi semakin tua dia nggak suka celana pendek. Apakah itu siklus kehidupan yang tidak aku ketahui sebelumnya? Alhamdulillah dapat hidayah.
Ya tapi aku tetap suka juga rok pendek, tapi kalau rok nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sana tuh aku kayak nggak gitu nyaman gitu. Tapi orang kan beda-beda ya, ada juga kayak member JKT yang lebih suka celana pendek gitu dan lebih nyaman pakai celana pendek, dan itu ya udah nggak salah gitu. Seperti itu deh. Tapi kalau rok panjang aku malah jarang pakai, ya nggak sih? Kalian pasti jarang banget untuk pakai rok panjang. Malah kayak nggak pernah deh kalian untuk pakai rok panjang. Padahal aku punya loh rok panjang. Aku punya ya 2 sampai 3 lah, tapi nggak pernah aku pakai karena aku ngerasa aku nggak tinggi gitu loh. Aku tuh menurut aku tinggi aku tuh normal, aku tuh nggak pendek tapi aku nggak tinggi. Jadi kalau misalnya pakai rok panjang tuh kayak mau ngelawak gitu loh, karena nggak proporsional ya dengan bentuk badan dan tinggi badanku. Kalau saya orang yang tinggi pakai rok panjang kan bagus ya, kayak kakinya panjang, tinggi, elegan. Tapi kalau tinggi ya aku modelan aku pakai rok panjang tuh kayak gimana gitu, kayak nggak cocok gitu menurut aku. Kayak mau pergi ngapain gitu, kayak nggak kurang kurang kayak antara mau kelelep atau enggak gitu, karena tingginya tuh nggak jelas. Kalau misalnya yang pendek kan dia pakai rok panjang ya udah kelelep gitu kan, tapi kalau aku tuh nggak tinggi tapi nggak pendek, jadi kayak nanggung gitu loh, kayak ya kurang lah pokoknya. Gitu deh. Jadi aku lebih suka pakai rok pendek yang kayak membuat aku tuh terlihat tinggi walaupun enggak gitu. Tapi setidaknya aku pas pakai aku merasa kayak aku tinggi walaupun orang nggak lihat aku tinggi, tapi aku kayak aku berdiri dengan tinggi. Suka pakai daster enggak. Mungkin nanti kalau aku udah mama aku suka pakai daster ya, karena mami aku sekarang suka pakai daster ya. Kayak mami aku udah mama deh sekarang. Tapi dulu mami aku enggak, mami aku kan pakai piyama sama kayak aku. Masa sekarang pakai daster kayak mama? Tapi nggak apa sih, cocok juga, kayak sesuai image-nya aja sih. Tapi kayak ya mungkin nanti aku kalau udah tua juga pakai daster, nurun kali ya dari mami. Kan memang iya sih, tapi kayak ya nggak tahu lah, kalian mah nggak ngertiin aku. Kenapa tiba-tiba mami gitu ya? Mami lagi nggak nonton showroom aku kan. Siklus ya, iya ya siklus. Dia mengerti. Make sense. Boleh lah. Sepatu apa sandal? Sepatu. Aku tuh jarang banget pakai sandal. I love sepatu karena kalau sandal tuh kayak dia emang santai, nyaman, tapi kita nggak bisa bergerak bebas gitu loh. Kalau misalnya lari dia bisa lepas. Kalau misalnya sepatu tuh benar-benar kaki kita tuh diginiin. Jadi kita mau gerak gimana pun, mau lari gimana pun, dia tuh kayak nggak bakal gimana. Kalau sandal tuh dia cuma gini. Jadi kalau misalnya kita lari dia kayak bakal terlepas gitu. Sneakers atau heels? Sneakers, karena bisa bergerak bebas. Karena aku adalah anak muda. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah umur 25 tahun aku bakal suka pakai heels. Tapi sebenarnya aku suka lihat heels, tapi aku nggak suka jalan-jalan pakai heels. Tapi mungkin nanti aku akan berubah 2 tahun lagi, atau mungkin tahun depan aku jadi suka pakai heels. We never know. Sakit nggak sih jalan-jalan pakai heels? Tergantung sih sebenarnya. Lebih sakit kalau nari pakai heels sebenarnya. Tapi karena saya sudah terbiasa ya, jadi tapi jaket itu benar-benar membantu aku buat pakai heels tau. Kita tuh kemarin ada kelas pakai heels, kalian nggak tahu kan? Member JKT juga kita belajar loh buat pakai heels. Karena nggak bisa sembarang, karena kalau pakai heels tuh resikonya gede gitu. Apalagi kita nari kan, kalau misalnya kita nari nggak pakai heels aja bisa cedera, gimana nari pakai heels gitu kan. Jadi emang harus ada tekniknya. Dan kita tuh di JKT diajarin gimana caranya pakai heels, nari pakai heels, cara berdirinya tuh gimana, cara jalannya supaya nggak berat tuh gimana, supaya kayak nggak kepletek, apa sih bahasanya, kepletek tuh gimana caranya biar enggak gitu. Seru sih. Tapi
pas kelas heels tuh kayak kocak gitu, karena kan kayak nggak semua member bisa pakai heels ya, termasuk saya gitu. Saya tuh bukan perempuan yang basicnya bisa pakai heels sebelum masuk JKT. Kalau misalnya yang udah bisa mungkin lebih gampang ya, tapi karena aku tuh bukan yang basicnya bisa, jadi kayak harus belajar. Dan kayak ini boleh diceritain nggak ya, nggak tahu deh. Nggak tahu deh, aku pikir-pikir dulu. Ya pokoknya karena kayaknya diajarin pakai heels tuh karena kayak beberapa dari member JKT itu mungkin termasuk saya juga nggak tahu gitu, karena kan kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Mungkin ya beberapa dari kita tuh kayak kalau pakai heels tuh jadi kayak bencong. Karena kita cewek tapi kita nggak bisa pakai heels, jadi jalannya tuh kayak nggak bagus gitu loh. Jadi kayak member jadi kayak kakak Korea dan kakak Stop kayaknya ngeliat kita tuh kayak prihatin gitu kan ya Allah, idol cewek Seifukunya udah bagus pakai heels jalannya kayak bencong, kan kayak nggak enak dilihat gitu ya. Apa ya, kalau koreonya udah bagus, hardunya udah bagus, makeupnya udah bagus, tapi membernya jalannya nggak bagus, kan kayak aduh ini kayaknya harus diubah gitu. Akhirnya diadakanlah kelas heels itu. Tapi nggak apa kok guys, kita sudah berkembang. Terus kan ngerti kan maksudnya, kayak orang yang nggak bisa pakai heels tapi harus pakai heels dan harus sok keren. Karena kita kan kalau di stage tuh kan kayak harus sok keren kan, mau keren gak keren pokoknya harus sok keren gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak bisa tuh agak prihatin gitu. Jadi kayak kita harus bisa, mau nggak mau ini harus belajar. Itu bukan yang kayak oh nggak apa-apa deh kita belajar, tapi enggak, ini kita harus belajar gitu. Jadi diadakanlah kelas heels itu. Tapi sekarang udah bisa kok member JKT. Bisa kan ya, kalian kalau misalnya kita ngeliat kita nari pakai heels bisa kan. Tapi ya gitulah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Siapa yang paling pro? Waktu itu pas kita lagi belajar kan dicoba tuh kayak berempat gitu kan, disuruh latihannya tuh jalan dari sini ke sini pakai heels, tapi jalan doang tuh sesuai on beat, jadi di setel musik terus jalan gitu. Terus yang dijadikan contoh benar adalah kakak-kakak Gen 3 semuanya. Karena yang paling benar kakak-kakak Gen 3 tekniknya. Memang senpai, panutan kita semua. Terus benar-benar gokil banget sih. Ini adalah pemandangan yang kayak aku merasa sangat beruntung bisa melihat ini ya. Kayak itu tuh benar-benar keren banget. Karena mereka tuh jalan tuh pakai, bayangin Chishani, Kaveni, Chigre, Kasiska jalan pakai heels dengan rambutnya yang kayak wing dengan lagu yang keren, dengan ekspresi yang percaya diri dan melihat ke depan. Itu keren banget woi, ngerti gak sih? Aku tuh yang ngeliat apa kayak wah gila ya bisa sekeren ini gitu loh. Kalian gak bisa lihat kan, aku bisa lihat. Mereka beneran jalan berempat kayak gini, aku sampai bingung mau lihat yang mana, kayak mataku mau dibagi 4 gitu rasanya. Seperti itu. Aku senang menjadi member JKT. Aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kalian lihat. Aku tuh selalu ngomong kayak gini kalau misalnya lagi ngeliat Kasiska JR nyanyi gitu kan. Bisa kan kalau misalnya Kasiska tampil solo di teater kan kita ada JR-nya dulu kan. Terus nonton Kasiska. Tapi aku selalu nonton karena aku demen banget sama Kasiska, kayak keren banget. Kasiska tuh sekeren itu, aku selalu ngomong Kasiska tuh sekeren itu kan. Terus misalnya aku lagi nonton, terus aku ngomong ke sebelahku, gila ya aku merasa sangat beruntung, kayak aku merasa sangat bersalah gitu loh, kayak aku nonton ini secara gratis, ngerti gak sih? Kayak saking bagusnya gitu loh, kayak saking bagusnya aku ngerasa kayak harusnya aku bayar buat ini gitu. Karena saking bagusnya ya. Tapi aku kayak seneng banget liat performance si Kasiska. Senang. Konten Ria Fioni Alveria. Fioni Alverianya Rianya tuh Ria ya. Fioni Alveria sebenarnya, bukan Fioni Alveria, tapi Fioni Alveria. Makanya jadi member. Orang dalamnya. Fioni Alveria.
Udah tadi pembahasan member JKT Hill sama Bencong itu, tolong kita keep di showroom ini aja ya guys. Sepertinya aku harus selesai showroom. Aku cowok, ya siapa suruh. Pasti masuk TikTok, enggak lah, jangan gitu dong sama saya. Yaudahlah, kita absen aja ya, udah lewat nih kayaknya, udah lewat 15 menit nih, hampir sedikit lagi nih. Nah, kita absen aja, aku mau ngerjain tugas bersih-bersih dan lain-lain karena sekarang sudah malam ya. Gereja guys, besok gereja guys, Paskah nih. Yaudah, kita absen ya. Thank you all for watching my showroom random ini ya, random conversation between us malam ini. Kita absen aja. Terima kasih yang sudah nonton, meluangkan waktunya. Terima kasih Kak Fatur, terima kasih Kak Abi, terima kasih Kak Abai, terima kasih Kak Denny, terima kasih Kak Paldi, terima kasih Kak I am Groot, terima kasih Kak Indah, terima kasih Kak Iman, terima kasih Kak Faris Fauzi, terima kasih Kak Kimarshiwak, apa nih bacanya? Makasih ya Kak, makasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Kataklisen Fionika, terima kasih Kak KJ, terima kasih Kak Acil, dan terima kasih juga Kak Rian. Terima kasih untuk quick showroomnya pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur dan juga bisa kembali lagi pada showroom saya di lain waktu. See you next time. Good night. Bye.